Elevators kemudian perlu juga mempertimbangkan mau terbang ke negara mana, terbangnya itu direct atau harus transfer. Misalnya mau terbang ke Amsterdam, itu kita bisa memilih yang penerbangan langsung Jakarta Amsterdam misalnya, atau lewat dulu Jakarta lewat Abu Dhabi, kemudian connecting lagi ke Amsterdam. Nah, ini ada terminologinya. Penerbangan langsung itu pun ada yang non-stop, ada yang transit. Non-stop itu betul-betul terbang dari Jakarta langsung mendaratnya di Amsterdam. Transit itu tidak langsung turunnya di Amsterdam, mungkin turun dulu di Mauritius, isi bahan bakar dulu, baru lanjut lagi menggunakan pesawat yang sama. Sedangkan kalau transfer, misalnya Jakarta, Abu Dhabi, Amsterdam. Di Abu Dhabi kita turun dulu, nanti terbang lanjutannya menggunakan pesawat lain. Nah, ini yang dinamakan connecting flight atau penerbangan lanjutan. Kalau kita memilih penerbangan yang menggunakan transfer, sebaiknya jangan memilih penerbangan lanjutan connecting flight yang terlalu mepet. Berikan waktu sedikitnya 2 jam, idealnya sekitar 3 jam antara penerbangan kita yang pertama dengan penerbangan lanjutan. Kenapa? Pertama, kalau pesawat kita berangkatnya agak delay, kita nggak akan sampai ketinggalan pesawat. Kedua, kalau terlalu mepet, ingat, penumpang itu bisa lari-lari. Kita keluar dari pesawat, lari-lari masuk ke pesawat lanjutan. Kadang-kadang harus pindah terminal juga. Tapi bagasi kita itu nggak bisa lari-lari. Turun dari pesawat ada prosesnya sendiri-sendiri. Nah, kalau penerbangan lanjutannya terlalu mepet, bisa jadi kita sebagai penumpangnya terangkut. Tapi bagasi kita akan ketinggalan, tidak terangkut di bandara di mana kita melakukan transfer tersebut. Apabila Elevators memilih penerbangan yang tidak direct, pakai transfer, usahakan memilih dengan airline yang sama atau airline yang tergabung dalam satu aliansi. Misalnya aliansi SkyTeam, aliansi Star Alliance, atau Oneworld, di mana walaupun maskapainya ini bisa berbeda-beda, tapi check-in-nya cukup 1 kali. Ketika kita check-in di Jakarta, kita sudah bisa langsung diberikan boarding pass-nya untuk penerbangan lanjutan hingga ke destinasi akhir. Demikian juga bagasi kita check-in 1 kali terus sampai ke tujuan akhir. Nah, ini akan sangat memudahkan kita. Elevators mungkin perlu tahu juga, kadang-kadang ada manfaat tambahan kalau kita memilih transfer yang panjang. Transfer yang panjang ini adalah jeda lebih dari 6 jam dari penerbangan pertama ke penerbangan lanjutan. Beberapa negara, misalnya Singapura, Turki, itu menawarkan fasilitas city tour gratis bagi penumpang yang jedanya cukup panjang di bandara mereka. Nah, kita perlu cek apakah negara-negara yang akan kita singgahi ini juga mempunyai fasilitas untuk city tour gratis dan apakah memerlukan visa untuk keluar dari bandara. Pastikan kita sudah punya boarding pass untuk penerbangan lanjutan, jadi tidak usah lagi nanti ketika kita selesai city tour nggak perlu check in lagi, kita langsung ke imigrasi bisa masuk. Dan bagasi kita pun juga tidak perlu kita keluarkan karena bagasinya sudah check through sampai ke bandara tujuan. Nah, bagaimana kalau stopover? Stopover ini adalah kita berhenti dan bermalam sebelum melanjutkan dengan penerbangan berikutnya.
ada beberapa airlines yang memberikan free stopover, gratis stopovernya. Jadi kita bisa berhenti di satu negara mungkin 24 jam hingga 48 jam tanpa kena tambahan biaya, atau kalaupun kena tambahan biaya sedikit, tidak dihitung satu rute yang berbeda. Ini adalah kesempatan untuk menambah negara yang dikunjungi secara hemat. Nah, untuk stopover harus keluar dari imigrasi. Tentunya pastikan apakah kita perlu visa atau tidak. Kalau perlu ya kita harus mengajukan permohonan visa. Bagasi harus diambil, dan ketika akan melanjutkan penerbangan harus check-in lagi dan melalui imigrasi lagi.